Bapa Surgawi yang penuh kasih, pagi ini kami datang kembali kepadamu mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Kau memberi kami kekuatan untuk melampaui segala perkara yang boleh terjadi Kau izinkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang hidup, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pertolongan kami, Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami di dalam keadaan kami kesesakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, untuk saat indah ini Engkau izinkan kami di dalam situasi yang penuh dengan keprihatinan. Kami bersyukur sebab Engkau begitu baik, mengizinkan kami untuk terus membangun komunikasi dengan-Mu ya Tuhan. Jika sebentar kami akan belajar tentang kebenaran firman-Mu, mari Engkau buka hati kami. Kami rindu pagi ini Engkau berbicara kepada kami ya Tuhan, membukakan rahasia-rahasia ilahi bagi kami, sehingga iman kami semakin teguh, kuat dan kokoh di dalam Engkau seperti yang Kau harapkan. Dan biarlah kami selalu seperti pelita yang terus bersinar menerangi kegelapan ini, dan kami tetap menjadi garam dimanapun Kau utus dan tempatkan kami. Janganlah kami kendor Tuhan, tetapi kami terus semangat di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya dirat-Mu, jamahan-Mu hadir di tengah-tengah setiap sidang jemaat kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih pada Bapak dan Ibu Gembala yang memberi kami waktu untuk kita bersama-sama pada pagi hari ini Bapak dan Ibu. Semoga Tuhan menguatkan hati saya untuk bisa berbicara dengan jelas pada pagi hari ini. Betapa ada sesuatu yang sungguh saya rasakan 5 minggu sudah kita tidak bisa beribadah bersama dengan saudara-saudara kita sekalian oleh karena kita taat kepada pemerintah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih yang ada di rumah, baiklah mari kita tetap bersyukur pada Tuhan. Ini minggu yang kelima di mana kita beribadah secara online. Saya percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan Bapak dan Ibu sekalian. Kita memang prihatin mengapa ini terjadi, tetapi kita yakin dan percaya Bapak dan Ibu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau dulu Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel, maka janji itu juga berlaku bagi kita sekalian. Kemarin kita melihat berita bahwa kasus yang sudah positif corona adalah di atas kisaran angka 8.000. Kurvanya memang tajam Bapak dan Ibu, tetapi janganlah itu membuat kita takut, sebab kita ini semua adalah garda terdepan agar virus ini bisa berakhir, yakni dengan menaati apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah kepada kita. Tidak perlu takut, tetapi hati-hati dan waspada. Ini adalah masa-masa di mana ketika Tuhan Yesus setelah disalibkan dan bangkit, kemudian menjelang masa Pentakosta. Tetapi hari ini kita akan belajar. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya dapati di dalam Keluaran 15 22 sampai dengan 27. Saya harap saudara-saudaraku terkasih di rumah dimanapun berada, saya yakin hari ini Anda semua dalam lindungan Tuhan. Mari buka di dalam Keluaran 15, kitab Keluaran 15 ayat 22 sampai dengan 27. Ini kisah bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Keluaran 15 ayat yang ke-22
sampai dengan 27. Dengan cepat saya akan membacakan di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Terpujilah nama Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini sungguh mestinya mampu memberi kita kekuatan. Ya. Firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang pertolongan Tuhan kepada orang yang dipimpinnya. Mari kita akan refresh sejenak. Bagaimana kisah mengapa bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Kita harus mengingat bagaimana konteks janji Tuhan, janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Bapak Ibu nanti bisa membaca di dalam kitab Kejadian 12, 15, 26 tentang janji Abraham kepada Yakub. 3 hal. Yang pertama, janji tentang keturunan kepada Abraham. Lihatlah bintang di langit. Kamu bisa hitung enggak? Kalau kamu bisa hitung, lah seperti itulah nanti keturunanmu. Yang kedua, Tuhan berjanji kepada Abraham untuk memberikan negeri. Dan yang ketiga janjinya adalah bahwa dari keturunan Abraham semua bangsa-bangsa akan diberkati, dan orang yang mengutuk akan dikutuk, dan orang yang memberkati mereka akan diberkati mereka. Itulah janji Tuhan. Dan Tuhan juga sudah mengatakan, tetapi keturunanmu selama 400 tahun akan hidup dalam perbudakan di negeri asing. Dan bangsa Israel dijajah di Mesir selama 430 tahun. Memang kita tidak bisa memahami mengapa Tuhan mengizinkan itu, dan disampaikan kepada Abraham, keturunanmu akan hidup dalam perbudakan selama masa 400 tahun. Tetapi Tuhan memberkati. Nah, ketika bangsa Israel mengalami tekanan yang hebat sesudah Yusuf mati dan Fir'aun, raja Mesir, tidak lagi mengenal Yusuf, maka bangsa Israel ada hidup di bawah tekanan. Dan begitu berat penderitaan mereka berseru-seru, dan Tuhan mengingat mereka. Maka Tuhan utus Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi konteksnya perjalanan bangsa Israel di Mara ini adalah mereka atas pimpinan Tuhan. Kita akan baca di dalam kitab Keluaran 3 ayat 17. Jadi aku telah berfirman, Keluaran 3 ayat 17, aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Lalu sebenarnya ada jalan yang terdekat, yakni melalui negeri orang Filistin. Tetapi Allah mampu mengukur betul bagaimana kapasitas bangsa Israel ini.
Jangan-jangan nanti kalau mereka melewati negara orang Filistin, mereka menghadapi peperangan, mereka menyesal lalu balik lagi ke Mesir. Maka Allah memimpin mereka, memilihkan jalan berputar di padang gurun agar mereka terhindar dari bangsa Filistin. Itu rencana Allah. Jadi bangsa Israel memutar di padang gurun itu bukan atas perintah Musa pribadi, tetapi itulah pimpinan, bimbingan, tuntunan Allah kepada bangsa Israel. Dan mereka diizinkan oleh Tuhan sampai di Mara. Kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, dan kita sedang ada dalam masa peziarahan kita untuk menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, yakni hidup kekal bersama Tuhan di surga. Ya. Apakah yang sedang kita alami sekarang ini adalah tahap kita sedang ada di Mara? Ketika kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita itu adalah karena kehendak Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, perjalanan yang seperti itulah, jadi mereka berjalan karena mereka taat pada pimpinan Tuhan. Adalah pengalaman yang sangat luar biasa bagi bangsa Israel. Pertama, mereka boleh menyaksikan 10 tulah. Dan mulai tulah keempat sampai tulah yang ke-10, Bapak Gembala kemarin sudah sampaikan. Bangsa Israel terlepas dari tulah itu. Dari darah, air menjadi darah. Kemudian kata, nyamuk, lalat pikat, dan yang terakhir adalah setiap anak sulung dari Mesir mati. Ini peristiwa spiritual yang luar biasa. Kemudian bagaimana mereka dibawa Tuhan melalui padang gurun menuju Laut Teberau. Menuju Laut Teberau. Tidak ada alat penyerbangan, mereka tidak siapin perahu. Dan mereka taat. Begitu Fir'aun dikeraskan oleh hatinya oleh Tuhan, tetap mengejar. Dan kemudian bangsa ini melewati Laut Teberau karena kuasa Tuhan. Kemudian mereka berjalan di padang gurun Sur. Padang gurun selama 3 hari tanpa mendapatkan air. Sungguh perjalanan yang berat. Kita tahu betul bagaimana bangsa Israel sebelum keluar dari tanah Mesir. Tuhan membuat murah hati orang-orang Mesir, dengan barang-barang apapun diberikan. Tetapi apakah kita membayangkan bahwa mereka membawa tangki? Tentu tidak. Harta benda ternak semua dibawa. Tetapi mereka tidak ada air selama 3 hari. Itu sungguh perjalanan yang berat. Tiba mereka mendapatkan air, ternyata air itu pahit rasanya, sehingga tidak dapat diminum. Apa yang dapat kita pahami dari kisah ini bagi hidup bersungut-sungut? Jadi karya Tuhan yang luar biasa itu, tulah penyeberangan Laut Teberau itu mereka lupakan, hanya perkara tidak mendapatkan air. Bukankah kita sering mengalami hal yang seperti ini? Sebagai umat tebusan Tuhan, hidup kita ini ada dalam naungan Allah. Jika kita dipimpin oleh Allah, maka kita percaya bahwa Allah pasti bertanggung jawab dalam hidup kita. Amin. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kita kepada kemenangan. Jangan hanya karena persoalan yang kecil saja lalu kita lupa bersyukur kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka bersungut-sungut, mengeluh. Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Mari kita ikut teladan Musa.
ketika Musa mendapat keluhan dari bangsa Israel, dia tidak mengandalkan kemampuan pemikirannya sendiri, bagaimana saya bisa mendapatkan air yang tidak pahit. Tetapi Musa berseru-seru kepada Tuhan. Artinya Musa berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengar. Dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu. Tuhan menunjukkan sepotong kayu, dan dari kayu itulah Tuhan Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, dan air itu menjadi manis. Yang harus kita lakukan sekarang adalah terus berseru-seru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan bagaimana Ia menolong kita. Tuhan akan menunjukkan sepotong kayu yang mungkin secara fisik tidak berharga, tetapi dari situlah Tuhan menolong kita. Kepahitan berubah menjadi sesuatu yang manis. Amin, Bapak Ibu. Saya percaya Bapak dan Ibu, hari-hari ini adalah waktu yang sungguh pahit. Banyak saudara kita yang mengalami kemunduran dalam usahanya, sepi order, atau bahkan tidak ada order sama sekali. Tidak ada penjualan. Omset penjualan turun atau sangat, bahkan tidak ada penjualan sama sekali. Ada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaan. Saya melihat berita di Jakarta, bagaimana mereka buruh-buruh diberhentikan dari pekerjaannya, sementara mereka tidak boleh pulang kampung. Mereka tidak mampu membayar kos, dan mereka tinggal di jalanan. Dan ini fakta. Sungguh ini tahap yang seperti ini kita alami. Tetapi yakinlah Bapak Ibu, kuncinya seperti yang dialami oleh Musa. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar seruannya lalu menunjukkan sepotong kayu. Yakinlah, berserulah kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh, maka Tuhan akan menunjukkan sepotong kayu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun wujudnya, maka kepahitan itu akan berubah menjadi sesuatu yang manis. Amin. Ini kita tahap dalam ujian. Dan yang kedua, Tuhan menolong kita, menunjukkan jalan keluar kepada kita. Hal yang ketiga yang dapat kita pahami dari kisah Dimara ini dan kisah Dimara dan Eli, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan menjamin keselamatan kita. Tuhan berfirman, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, di dalam Keluaran 15 ayat 26. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka Aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Jadi kita akan diluputkan dari wabah ini, Bapak Ibu. Amin. Jika kita satu, mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang benar. Kebenaran adalah kebenaran Tuhan, bukan kebenaran kita. Melakukan apa yang benar di matanya, memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. Itu syaratnya agar Tuhan tidak menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Dalam Ulangan 7:15,
Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu. Ini nih, perhatikan ini. Ulangan 7 ayat 15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Kita dijamin untuk tidak mengalami sakit seperti yang sudah dialami oleh bangsa Mesir. Bapak dan Ibu, saya membaca pernah terjadi wabah yang sangat mengerikan yang disebut wabah hitam atau Black Death. Itu kematiannya mencapai 70 juta sampai dengan 200 juta orang di dunia. Jadi saya melihat infografis di Twitter itu bagaimana perbandingan yang sekarang sampai masih rekornya dipegang oleh Black Death, dan itu berdampak kemudian bagaimana bangsa Yahudi mengalami persekusi di mana-mana, termasuk dibunuh karena banyak orang percaya ini karena orang Yahudi. Angka kematiannya memang kecil Bapak Ibu, tetapi mari kita lihat bersama-sama bahwa kita yakin dan percaya Tuhan menaungi kita. Amin. Karena yang mengucapkan janji adalah janji Tuhan. Kita adalah orang yang dipimpin oleh Tuhan. Kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka dialah yang bertanggung jawab kepada Tuhan, dengan syarat bahwa kita taat dan setia kepada Tuhan. Firman Tuhan oleh Bapak Gembala minggu yang lalu mengatakan, ketaatan itu mendatangkan berkat. Ketika murid-murid Tuhan Yesus diminta melemparkan jala, mereka tidak berdalih, kok enggak sebelah kanan kiri, boleh taat saja, dan mereka mendapatkan berkat. Jala itu penuh dan nyaris goyang. Jangan sampai kondisi sekarang ini membuat kita kehilangan pegangan kepada Tuhan. Jangan sampai ketakutan itu memenjarakan iman kita. Kita tahu betul bahwa virus ini memang sangat berbahaya, tetapi kita iman betul bahwa jika kita taat, kita ikuti aturan dengan baik, maka kita akan selamat. Saya membaca Vietnam 0 kematian di hari-hari belakang, maka kemudian mereka mencabut lockdown dan social distancing, sudah dibuka kembali. Tetapi mari kita lihat, mengapa mereka bisa 0 kematiannya? Karena mereka taat kepada ajaran pemerintah. Berbeda dengan negara kita, mereka otoriter Bapak Ibu, tapi negara kita demokrasi. Saya melihat di pasar masih banyak orang berjualan dan pembeli yang tidak mengenakan masker. Ayo kita taat saja kepada anjuran pemerintah, maka kita percaya Tuhan melindungi kita. Amin. Amin. Tuhan itu janjinya yang saya baca, Bapak Ibu baca sekalian, bukan omong kosong. Ulangan jelas itu. Ulangan 7:15. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Saya bayangkan bahwa adalah bara itu, tulah yang berupa bara yang menimpa kulit seluruh bangsa Mesir, mengerikan. Itu tidak akan ditimpakan kepada kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang keempat, Tuhan menjamin hidup kita. Amin. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, ayat yang ke-27. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di tepi air itu. Setelah mereka di Mara dapati satu mata air yang pahit, satu saja pahit. Ini Tuhan nguji, sudah ditolong dari 10 tulah, mereka bebas, selamat dari kematian, selamat dari kejaran Firaun. Mereka lupa hanya karena satu perkara kecil, yakni tidak mendapatkan air. Kita bayangkan memang perjalanan 3 hari di gurun tanpa air, tidak mendapatkan suatu perjalanan yang sangat berat. Tetapi mereka lupa bahwa di belakang itu Tuhan sudah melakukan mujizat. Masa sih Tuhan tidak akan melakukan mujizatnya, tidak akan menolong kita?
Anak-anak saya tidak ada job, saya yakin ini. Percaya? Tapi sudah ada sumber yang jumlahnya 12 kali lipat disediakan oleh Tuhan ketika ini berlalu. Amin. Jadi mengapa kita hanya terfokus pada yang kita hadapi sekarang? Teman-teman saya, sahabat saya yang punya usaha, yakinlah ketika kita tetap dalam ketetapan Tuhan, di depan Tuhan sudah menyediakan 12 kali lipat berkat yang disediakan bagi kita. Dan ada bonusnya, yakni 70 pohon kurma. Luar biasa Bapak Ibu. Betapa Tuhan itu sungguh luar biasa. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 10, satu pasal itu berbicara bagaimana bangsa Israel, perjalanan bangsa Israel, kisah bangsa Israel itu menjadi peringatan bagi kita. Salah satunya Rasul Paulus mengatakan, janganlah bersungut-sungut, karena dari situ Tuhan murka dan bangsa Israel mati. Kunci kita sekarang ini adalah mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Situasi yang kita alami sekarang memang sungguh menguji iman kita. Tetapi sebagaimana firman Tuhan hari ini, Tuhan bisa mengubah yang pahit menjadi manis. Bahkan Tuhan tidak hanya membimbing kita, tetapi di depan Tuhan sudah menyediakan berkat yang melimpah, pertolongan yang hebat dari Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat kembali bagaimana kisah di Mara dan Eli. Yang pertama, Tuhan menguji iman kita. Tujuannya adalah untuk memurnikan kita, menaikkan level iman kita dan membawa kita kemenangan. Yang kedua, Tuhan menunjukkan jalan keluar melalui sepotong kayu. Percayalah, Tuhan akan menunjukkan sepotong kayu kepada kita sekalian. Dari situlah Tuhan menolong kita. Usaha yang sepi pasti ada jalan keluarnya. Apapun yang sekarang sedang mengalami kemerosotan, Tuhan akan pulihkan bahkan berlipat-lipat. Yang ketiga, ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan menjamin keselamatan kita. Dan yang keempat, Tuhan menjamin hidup kita. Terpujilah nama Tuhan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, mari imani firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan takkan pernah membiarkan kita. Mari kita akan antar masuk dalam saat teduh, kita nyanyikan sebuah pujian lama, sebuah him lama. Bapak Ibu, ku berserah kepada Allahku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku di dekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Kepada Tuhan aku berserah, kepada Tuhan
aku berserah di gua singa saat disesat dalam erang atau senang. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari jemaat di rumah saya undang, nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur pada Tuhan. Kalau mau berdiri, berdiri di tempat dudukmu. Nyanyikan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, penuh iman kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti firman yang Tuhan yang kita dengar pagi ini, kita akan nyanyikan refrennya. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera,